bunuh kanan, sela-sela cari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya, jangan lupa kukunya, hingga pertengahannya, di air mengalir, dibilas sampai bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi, kader BKB Tunas Harapan Temanggung 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan BKB tentang salah satu dari 8 fungsi dalam keluarga, dengan tujuan agar sasaran BKB lebih memahami akan pentingnya 8 fungsi tersebut. Fungsi keluarga mempunyai makna masing-masing dan mempunyai peran penting dalam kehidupan keluarga. Dari 8 fungsi dalam keluarga, salah satunya adalah fungsi agama. Tentunya kita semua sudah tahu apa itu agama. Agama adalah kebutuhan dasar setiap manusia dan keluarga, adalah tempat pertama menanamkan nilai-nilai keagamaan dan memberikan identitas agama pada setiap anak yang lahir. Keluarga yang menumbuhkan kembang nilai-nilai agama sehingga anak menjadi manusia berakhlak baik dan bertakwa. Keluarga mengajarkan seluruh anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan fungsi tidak boleh mengabaikan toleransi beragama, karena keluarga Indonesia menganut kepercayaan beraneka ragam. Dalam fungsi agama terdapat 12 nilai dasar yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam keluarga. 12 nilai dasar tersebut adalah 1. Iman. Iman yaitu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan mengabaikan ajarannya. Yang kedua, takwa. Takwa yaitu mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan dan menghindari segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga tentang kejujuran. Kejujuran yaitu menyampaikan apa adanya. Yang keempat, tenggang rasa. Tenggang rasa adalah kesadaran bahwa setiap orang berbeda dalam sifat dan karakternya. Yang kelima, rajin. Rajin yaitu menyediakan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan tugasnya dengan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 6. Kesalehan. Kesalehan memiliki nilai moral yang tinggi dengan melakukan sesuatu yang benar secara mengharapkan imbalan dan konsisten. Nomor 7 tentang ketaatan, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan segera dan senang hati. 8. Suka membantu, memiliki kebiasaan menolong dan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang ke-9, disiplin. Disiplin adalah menempati waktu dan mematuhi aturan yang telah disepakati. Dan yang ke-10, sopan santun. Sopan santun yaitu berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai agama. Ke-11, sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menginginkan sesuatu serta dalam menghadapi kesulitan. Yang ke-12 terakhir yaitu kasih sayang. Kasih sayang adalah mengungkapkan perasaan dengan perhatian, dengan kesadaran dan kecintaan terhadap seseorang. Penanaman dan penerapan dalam ke-12 nilai tersebut adalah 1. Iman. Contohnya,
anak mulai diperdengarkan surat-surat dalam kitab suci, memperkenalkan kitab sucinya, terus mengajak ibadah bersama-sama di rumah ataupun di tempat ibadah, mengenalkan tempat ibadah, mengajarkan tata cara ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, mengajarkan membaca kitab suci sesuai dengan agamanya, mengajarkan doa-doa pendek, membaca cerita tentang keagamaan. Yang kedua tentang takwa. Takwa misalnya orang tua mengajak dan mengajarkan anak selalu menjalankan ibadah sesuai agamanya. Ada lagi contohnya mengajarkan anak untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agama, misalnya memukul, mengejek, mencuri, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran contohnya mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengajak dan memberikan contoh kejujuran dalam setiap perbuatan. Keempat, tentang tenggang rasa. Tenggang rasa contohnya mengajarkan anak untuk berperilaku sopan terhadap pemeluk agama lain. Ada lagi contohnya mengajarkan anak untuk berteman dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Terus yang kelima tentang tadi rajin. Rajin contohnya mengajarkan anak melaksanakan ibadah tepat waktu. Ada lagi mengajak anak rutinitas dalam melaksanakan ibadahnya. Terus yang keenam tentang kesalehan. Kesalehan contohnya anak untuk taat melaksanakan ibadah. Ada lagi mengajarkan anak untuk menjauhi perbuatan yang dilarang agamanya. Yang ketujuh tentang tadi ketaatan. Ketaatan contohnya mengajarkan anak untuk taat terhadap aturan agama masing-masing. Misalnya dalam dekat ini ada puasa di bulan Ramadan. Untuk yang Nasrani, kebaktian sesuai jadwal yang ditetapkan, cara berpakaian dalam beribadah. Yang 8 tentang suka membantu dan kasih sayang. Contohnya mengajarkan anak untuk berbagi dengan teman yang mengalami kesusahan atau musibah tanpa membedakan agamanya. Yang ke-9 yaitu tentang disiplin. Disiplin contohnya mengajak dan mengajarkan anak untuk beribadah tepat waktu, serta mengajarkan anak mematuhi aturan agamanya masing-masing. Yang ke-10 tentang sopan. Sopan bisa dicontohkan dengan mengajak anak untuk tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Terus bisa mengajarkan anak untuk tidak ribut pada saat melaksanakan ibadah. Dan yang ke-11 ada tentang sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas contohnya mengajarkan anak untuk tidak tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah. Nah, setelah yang saya tadi paparkan, kita jadi tahu apa itu fungsi agama dalam keluarga, maka akan timbul pertanyaan untuk diri kita pribadi. Misalnya, sudahkah perilaku kita seperti apa yang diharapkan dalam fungsi agama tersebut? Nah, tentunya saudara sendiri yang tahu jawabannya. Saya juga tidak tahu seperti apa jawabannya saudara masing-masing, ya kan? Nah, dengan itu marilah kita sebagai orang tua kita lakukan terlebih dahulu 12 nilai fungsi agama dalam keluarga tersebut, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita, dan kita berharap agar anak-anak kita kelak menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, cukup sekian dari saya, moga-moga bermanfaat apa yang tadi saya paparkan di atas sampai selesai.
menjadi bahan dalam kehidupan kita, dalam menjalankan kita di masyarakat sebagai pemeluk agama yang bermacam-macam agamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.